Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ernisoi SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SDK Sadi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. NIM 25869050563. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 4 elemen Yesus Kristus. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Yes. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta untuk di atas meja hanya ada buku agama Katolik, ballpoint, dan Alkitab. Yang tidak berkaitan dengan pelajaran agama Katolik, Ibu minta untuk menyingkirkannya. Bisa? Bisa. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang terkasih. Anak-anak yang baik, sebagai orang beriman Katolik yang percaya kepada Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita menyerahkan seluruh proses pembelajaran kita hari ini kepada Tuhan, agar pelajaran hari ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu minta untuk salah satu maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Kita anak-anak yang terkasih, silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pembelajaran tentang keunikan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu mensyukuri dengan cara mengembangkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. silakan duduk anak-anak yang terkasih. Baik, anak-anak yang terkasih, Ibu akan mengecek hadirat anak-anak. Untuk sekretaris, apakah semua hadir hari ini? Hadir. Baik, terima kasih anak-anak semua sudah antusias untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, anak-anak masih semangat? Masih. Harus semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Bisa ya? Bisa. Baik anak-anak yang terkasih, setiap orang adalah pribadi yang unik atau khas. Jadi anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Jadi setiap orang itu memiliki keunikan dari segi jasmani, segi fisik, dan segi pengalaman hidupnya. Bayangkan kita, banyak orang di dunia ini tidak ada yang sama persis, bahkan anak kembar sekalipun. Jadi itu adalah kehebatan Tuhan menciptakan kita manusia yang tidak sama persis. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Yang tahu boleh menjawab. Pertanyaan yang pertama, mengapa
Yang berikut, sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui keunikan diri kita, mengetahui segala kekurangan dan kelebihan kita? Sikap kita yang pertama itu harus bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, maka kita tidak akan merasa minder atas segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Di dalam kitab suci itu mengatakan bahwa talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang materi Aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Dalam materi ini kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak mampu mengenal diri kalian sebagai pribadi yang unik. Ketika sudah mengetahui bahwa anak-anak adalah pribadi yang unik yang merupakan ciptaan Tuhan, ketika sudah mengetahui segala kekurangan dan kelebihannya, maka harus bersyukur dan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan dan perbuatan. Anak-anak yang terkasih, Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar di info ini. Ini gambar apa, anak-anak? Perempuan laki-laki. Baik, setelah mengamati gambar itu, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Peristiwa apa yang anak-anak lihat pada gambar tadi? Angel, Gambar kedua. Esther. Peristiwa apa yang Esther lihat pada gambar tadi? Sama ya? Ya, jadi gambar tadi itu merupakan gambar laki-laki dan perempuan yang berbeda dari segi fisik. Mereka berbeda dari warna kulit, rambut juga berbeda. Yang kedua, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah wajahmu mirip dengan siapa? Wajah anak-anak ini mirip dengan siapa? Esther, Bapak. Jelita, Mama. Atika, Alia, Anak. Cecil, Mama. Nura, Maria, Yesi, Ivan. Jadi wajah kalian memang mirip tetapi tidak sama persis. Jadi setiap orang itu memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda. Anak kembar pun memiliki perbedaan. Seperti dari rambut kita berbeda, dari muka kita berbeda, dari sifat kita berbeda. Jadi kita punya bagian tubuh itu sungguh unik. Perbedaan itu tidak hanya segi fisik, tetapi juga perbedaan dari segi kemampuan. Jadi Ibu akan bertanya kepada anak-anak, bakat atau kemampuan apa yang anak-anak miliki? Anak-anak yang terkasih, siapa yang di sini memiliki bakat bernyanyi? Siapa yang di sini memiliki bakat menari? Siapa yang di sini memiliki bakat bermain bola kaki? Baik. Siapa yang di sini memiliki bakat menggambar? Jadi anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan, mau memberitahukan kemampuan dan bakat yang anak-anak miliki. Jadi semua kemampuan itu tidak hanya mengandalkan tenaga, tetapi mengandalkan kekuatan badan dan fisik. Seperti kita bermain bola kaki, yang diandalkan itu kekuatan fisik. Kalau kita berhitung, menulis, itu kekuatan otak. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk di lembar kertas. Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk di lembar kertas.
Silakan anak-anak. Sudah menulis? Sudah. Cukup tuliskan sifat-sifat seperti sifat-sifat saya yang baik, sifat-sifat saya yang buruk. Sekarang ibu minta anak-anak untuk berbincang-bincang masing-masing. Berbincang-bincang dengan teman tentang sifat-sifat yang kalian, apakah ada kesamaan, apakah ada perbedaan. Berbincang-bincang. Masing-masing saling berbincang. Berbincang-bincang. Silakan berbincang-bincang anak-anak yang pertama. Sekarang ibu minta 2 orang untuk berdiri. Yang tadi berbincang, Atika bersama Esther, coba berdiri. Berdiri dari situ saja. Esther, apakah sifatmu mirip dengan Atika? Ya. Ada yang sama? Ya. Sifat samanya di apa? Suka pukul kakak. Suka pukul? Kakak. Ya, sifat mungkin ada yang sama, tapi ada yang tidak sama persis. Siapa lagi? Cecilia bersama Alia. Silakan berdiri. Sifat-sifat sifat Alia yang sama dengan Cecilia itu apa? Suka menolong orang tua. Sifat yang baik. Itu adalah sifat-sifat kalian. Jadi kalian tadi sudah berbincang-bincang, berarti sudah mengenal karakter temanmu. Ada karakter yang sama dan ada karakter yang berbeda. Jadi anak-anak yang terkasih, kita memiliki keunikan dalam segi jasmani dan kemampuan. Kita juga memiliki keunikan dalam sifat dan karakter. Jadi kita itu ada teman kita yang memiliki sifat baik, ada teman kita yang memiliki sifat ramah, ada yang tidak sopan, ada juga yang ceroboh. Bermacam-macam. Di kelas ini bermacam-macam karakter. Betul atau tidak? Betul. Di dalam kelas memiliki banyak-banyak karakter. Sekarang ibu minta kalian menuliskan pengalaman-pengalaman kalian. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, permainan yang disukai semasa kecil sebelum bersekolah, kapan mulai bersekolah, dan siapa yang mengantar ke sekolah pada waktu itu. Dan sebutkan satu pengalaman anak-anak yang terkasih sewaktu anak-anak duduk di bangku kelas 3 SD. Tuliskan pengalaman. Sekarang ibu minta Tiani bersama Nura untuk maju baca pengalaman. Maju ke sini. Maju sudah. Berdiri ke sini. Nah, Tiani baca dulu. Bertukar ya, saling bertukar pengalaman. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Nura untuk membaca pengalaman Desi Putri Manmeta. Silakan. Nama Desi Putri Manmeta. Tempat dan tanggal lahir Malaysia tanggal 3 bulan 12
permainan pada masa kecil. Kemudian video anak. 4. Depan mulai bersekolah dan siapa yang mengantar ke sekolah waktu itu. Saya bersekolah pada saat saya berumur 6 tahun dan mama yang mengantar ke sekolah. Ketika saya pengalamannya saya menonton waktu masih belum di bangku kelas 3. Saya ikut untuk bergerak di matahari. Silakan, Yani. Nama Amelia Leto, tempat tanggal lahir Trans UPT Anjir Pulang Pisau 18 Agustus 2013. Permainan yang disukai semasa kecil sebelum bersekolah, masak-masakan. Nama teman-teman sepermainan pada masa kecil: Putri, Dini, Andi, Miki, Aurel, dan Asmi. Kapan mulai bersekolah dan siapa yang mengantar ke sekolah pada waktu itu? Saya bersekolah pada usia 6 tahun dan mama saya yang mengantar saya ke sekolah. Sebutkan satu pengalaman yang sangat menyenangkan sewaktu masih duduk di bangku kelas 3 SD. Saya sangat senang bersama Ibu Ida, dia karena sangat baik. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman kita berdua. Karena anak-anak sudah membaca pengalaman-pengalaman dari teman-teman kalian. Baik, anak-anak yang terkasih, setiap orang itu mempunyai pengalaman yang unik. Betul atau tidak? Betul. Seperti tadi sudah membaca pengalaman teman-teman, pengalaman temanmu unik ya. Jadi pengalaman seseorang itu tidak sama persis. Betul atau tidak? Tadi pengalaman itu berbeda toh? Ya. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, kita bermain bersama teman yang berbeda. Kita juga memiliki pengalaman-pengalaman semasa kecil hingga sekarang yang lebih indah. Itu harus kita ingat terus-menerus. Anak-anak yang terkasih, Ibu minta kita membaca kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kepada yang bertugas untuk membacakan kitab suci, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Kita yang lain membaca dalam hati. Berfirmanlah Allah. Bacaan dari kitab Kejadian. Bacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang Ibu minta kalian membaca dalam hati, supaya kita mengerjakan tugas kelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi bersama. Baca Alkitab dalam hati. Baca dalam hati. Sekarang Ibu panggil kelompok 1 untuk maju ke depan.
Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Santo Fransiskus Assisi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Julita Esther Malidao, Yohana Jelita Res, dan Skolastika Samalelo. Apa yang diceritakan dalam teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 di atas? Jawab. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan. 2. Apa keunikan manusia menurut kisah itu? Jawab. Manusia diciptakan seperti Tuhan dan diberi akal budi, hati nurani, dan tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan. Demikian hasil prestasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Dan apabila belum mengerti, silakan bertanya. Baik, lanjut. Jika tidak ada pertanyaan, demikian hasil diskusi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jadi pertanyaan nomor 1 itu tentang apa? Apa yang diceritakan dalam teks di atas? Yang kedua, nomor 2. Apa yang diceritakan dalam kisah itu? Apa keunikan manusia menurut kisah itu? Jadi dalam kitab Kejadian itu menceritakan tentang kisah penciptaan manusia. Jadi manusia diciptakan Tuhan secara istimewa. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling Mulia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena manusia dikaruniai akal budi dan hati nurani. Sedangkan ciptaan yang lain tidak. Nomor 2, pertanyaan nomor 2 itu tentang apa? Apa keunikan manusia menurut kisah itu? Nah, dalam kisah itu apa saja keunikan manusia? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, keunikan itu karena manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia merupakan citra. Jadi kita manusia itu merupakan gambar dan rupa Allah. Jadi kita diciptakan Tuhan itu secitra dan segambar dengan Allah. Jadi kita ini merupakan gambaran dari Tuhan sendiri. Sekarang Ibu akan minta kalian untuk merefleksikan pelajaran hari ini. Refleksikan pelajaran hari ini. Silakan tulis pertanyaan-pertanyaan itu di kertas. Nanti Ibu akan kumpulkan. Silakan tulis apakah anak-anak sudah mengerti pelajaran hari ini atau belum mengerti pelajaran hari ini. Perasaan anak-anak bagaimana selama pelajaran hari ini. Apa anak-anak yang anak-anak pelajari hari ini dan manfaatnya untuk anak-anak itu apa? Tulis di kertas. Sudah. Baik, Ibu akan tunjukkan. Anak-anak masih semangat? Tepuk semangat.
Ibu minta pelajaran hari ini dapat anak-anak belajar kembali di rumah. Sebagai orang beriman Katolik, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Kepada yang bertugas, Ibu persilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pembelajaran tentang keunikan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami mensyukuri dengan cara mengembangkan dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa